Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa sholli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Gimana ikhwan fillah, kabarnya sehat semua? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah dan diberikan rezeki yang berkah. Hajat-hajat ikhwan fillah, hajat kita semua Allah kabulkan. Kita dibimbing setiap harinya dengan hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Rawdatul Ulama dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Lailatan usri bi ilas sama'i awsani rabbi bi khamsati asya'a. Ketika aku diisrokan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju langit, awsani rabbi bi khamsati asya'a, maka Allah mewasiatkan 5 perkara kepadaku. Yang pertama, janganlah engkau mengaitkan hatimu dengan urusan dunia. Fa inni lam akhluk halaka, karena sesungguhnya aku tidak menciptakan dunia untukmu. Dan kedua, waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya, dan arahkanlah rasa cintamu itu untukku, karena kembalinya kalian itu kepadaku. Wajtahid fi talabil jannah, dan sungguh-sungguhlah untuk mencari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia dengan cara apa? Dengan cara beramal baik, dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan yang didasari dengan keikhlasan. Karena ikhlas itu adalah ruhnya amal. Al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu adalah rohnya amal. Ketika kita mau berzikir, mau sholat, mau baca Quran, ketika hilang rasa ikhlasnya, maka tidak ada apa-apanya. Seperti halnya ada penjahat tetapi dia sudah mati, maka tidak ada efek apa-apa. Jadi orang yang tidak ada rohnya itu tidak bisa mukul, tidak bisa apalah gitu. Maka dalam amalan juga harus ada ruhnya, yaitu ikhlas. Nah, dan kata Allah, wa kun aisan minnal khalqi fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Dan kau Muhammad harus putus asa dari makhluk. Karena apa? Fa innahu laisa fi aidihim syai'un, karena di tangan-tangan mereka itu tidak ada apa-apa. Hanya di tangan Allah, artinya tangan Allah itu hanya ada dalam kekuasaan Allah, segala sesuatu bisa terwujud. Dan yang kelima, wadum ala tahajjudi fa inna nusrata ma'al qiyamil laili, dan dawamkanlah sholat tahajud, fa inna nusrata ma'a qiyamil laili, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu dengan qiyamil lail, dengan kita sholat tahajud. Nah, di sini ada keterangan yang dijelaskan dalam kitab Usulul Hikmah halaman 239, yang mana amalan ini dijelaskan para alimul ulama. Man nazala bihi karbun au amrun au dhaikun au khaufun min adui. Barang siapa yang terkena kepada dirinya itu karbun, yaitu kebingungan, bingung urusan rezeki, bingung urusan kehidupan dunia, au amrun, atau urusan, au dhaikun, atau kesempitan dalam rizki, kesempitan dalam usaha, kesempitan dalam kehidupan, atau kita takut dari musuh, atau kita takut dari hakim, kita ditimpa musibah, kita ditimpa ketakutan, takut dalam mengerjakan sesuatu, takut akan urusan rizki, kita menyekolahkan anak, kita membiayai keluarga kita, takut tidak ada rezekinya. Nah, seperti itu. Untuk cara menghilangkannya dijelaskan dalam kitab ini. Ketika rezeki kita sempit atau penuh dengan kebingungan, kebimbangan, kegelisahan, maka dalam kitab ini dijelaskan wa arada daf'a dzalika sari'an, dan ketika kita ingin menolak hal tersebut secara cepat, maka fal yakum fi jawfil laili, berdirilah, sholatlah di tengah malam, wa yusbighul wudu'a, kemudian
dia mengambil air wudu, wa yusalli raka'ataini, dan dia salat 2 rakaat, yaitu dinamakan dengan salat tahajud. Salat 2 rakaat bi Fatihatil kitab, dengan membaca Al-Fatihah. Setelah itu membaca surah wa ma tayassara minal Qur'an, surah yang gampang menurut kita, bebas surahnya. Nah, setelah itu faida faragha minas sholati, ketika selesai dari sholat, falyakul, maka ucapkanlah wa mustaqbilal qiblati, dan keadaan menghadap kiblat. Jadi kita setelah beres sholat tahajud, kita menghadap kiblat, kemudian zikirkan kalimah ini, Yahuwa, dibacanya Yahu, 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 alfan wa khamsami'atan, 1.500, wa ihda asyaratan, dan 11. Jadi 1.511 marratan, 11 kali. 1.511 kali kita zikirkan Yahu, 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 terus Yahu, Yahu. Dengan zikir tersebut, hadirkan hati kita penuh dengan kehusuan. Yang pertama, cara meminta kita berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berzikir maka kita ibtihal dulu. Kita mengaku dulu kepada Allah, kita ini orang lemah. Kita ini manusia lemah. Kita ini tidak punya apa-apa, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kekuasaan. Hanyalah Allah yang memiliki kekuasaan, hanyalah Allah yang akan memberikan apa-apa. Maka dengan kerendahan hati kita, lalu kita tundukkan kepala kita sambil berkata Yahu, yang artinya ya Allah. Yahu, hu itu kepada Allah. Yahu, 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 sekhusyuk mungkin. Nah, setelah beres 1.511 kali, maka wayat lubu ma yuridu. Kita berdoa, angkatkan tangan, kemudian kita minta kepada Allah apa yang kita hendaki. Fa innahu yustajabu lahu sari'an, karena sesungguhnya berdoa seperti itu yustajabu lahu sari'an, cepat diijabahnya. Sari'an, dengan cepat diijabahnya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan yang dijelaskan dalam kitab ini. Ya, caranya seperti itu ya. Ketika kita dihadapi dengan urusan-urusan sempit rezeki dan selainnya, maka amalkan cara-cara yang tadi. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.